Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Masakina dengan NPM 243700018, ingin membuat tugas video mata kuliah Perkembangan Anak dan Remaja dengan dosen pengampu yaitu Bapak Junaidi, Magister Psikologi Psikolog. Saya akan membawakan tema perkembangan masa pubertas. Menurut Harvard 2021, pubertas adalah proses transisi dari masa kanak-kanak ke kapasitas reproduksi orang dewasa. Hasil penelitian menunjukkan ada 148 kasus yang dianalisis usia rata-rata remaja perempuan adalah 12-14 tahun dan 13-15 tahun. Golongan darah, berat badan, dan usia pubertas ibu tidak memiliki hubungan yang signifikan. Tidak ditemukan adanya perubahan pada usia pubertas. Namun hal ini tidak menghalangi untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut Bloom DKK 2021. Berikutnya adapun ciri-ciri yang biasanya terjadi pada pertumbuhan masa pubertas. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik ini biasanya ditandai dengan bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, perubahan hormon. Peningkatan produksi hormon estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki yang menyebabkan perubahan fisik dan emosional. Yang ketiga, ada perubahan emosional. Perasaan lebih sensitif, suasana hati yang sering berubah, dan peningkatan minat pada hubungan sosial atau romantis. Dan yang terakhir, ada perkembangan organ reproduksi. Biasanya dimulai menstruasi pada perempuan dan produksi sperma pada laki-laki. Selanjutnya, adapun kriteria yang paling sering digunakan untuk menentukan timbulnya pubertas. Yang pertama ada haid pada anak perempuan, dan yang kedua ada mimpi basah pada anak laki-laki. Selanjutnya, kondisi-kondisi yang menyebabkan perubahan pubertas. Yang pertama ada peran kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini yang terletak di dasar otak mengeluarkan hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas organ seks manusia. Dan yang kedua ada peranan gonad. Gonad seperti testis pada pria dan ovarium pada wanita juga berperan dalam perubahan ini. Mereka tumbuh dan berkembang menyebabkan organ seks menjadi lebih besar dan matang secara fungsional. Dan yang terakhir ada interaksi kelenjar pituitari dan gonad. Hormon-hormon yang dikeluarkan oleh gonad dipicu oleh hormon dari kelenjar pituitari, berinteraksi untuk mengatur pertumbuhan dan fungsi tubuh. Proses ini terus berlanjut sepanjang kehidupan reproduksi individu. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara orang tua menyikapi masa pubertas pada anak? Yang pertama, jadi orang yang bisa diandalkan. Jadilah pendengar yang baik untuk anak dan beri ruang pada anak Anda untuk berpikir dan menenangkan diri. Yang kedua, ada selalu ajarkan anak tentang kebersihan. Ajari anak tentang perawatan diri, terutama di masa pubertas yang rentan akan jerawat. Dan yang ketiga, ajari anak tentang kesehatan diri. Ajari untuk menjaga kesehatan badan dan pola hidup yang sehat. Dr. Reza Falevi, spesialis anak konsultan yang menjelaskan betapa bahayanya pubertas dini pada anak yang terlalu cepat. Apa saja dampak negatif yang akan terjadi pada anak jika mengalami pubertas yang terlalu cepat? Yang pertama, pada tinggi badan. Biasanya anak yang mengalami pubertas dini memang lebih tinggi dibandingkan anak lainnya. Tetapi pada hasil akhirnya, anak tersebut lebih pendek dibandingkan anak yang mengalami pubertas secara normal. Oh my God! Yang kedua, masalah sosial emosional. Anak tidak bisa beradaptasi dengan anak yang seusianya yang belum pubertas. Tanda pubertas pertama pada anak perempuan biasanya yaitu pembesaran payudara, dan pada anak laki-laki biasanya pembesaran pada testis. Dan tanda lainnya biasanya disertai dengan tumbuhnya rambut-rambut halus pada anak. Lalu, bagaimana caranya mencegah pubertas dini pada anak? Damn! Yang pertama, tentunya dengan menjaga pola hidup sehat. Dengan makan makanan nutrisi yang seimbang. Oh, okay. Olahraga teratur, serta A
few moments later. Mencegah obesitas. Selain itu, hindari obat-obatan seperti obat KB Oh my god! Wow! yang biasanya tidak sengaja dikonsumsi oleh anak-anak. Maka dari itu, orang tua perlu menyimpan obat-obatan tersebut jauh dari jangkauan yang dapat dilihat oleh anak. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.